Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan Cak Monyong dalam acara Cahaya Batin. Semakin pagi mungkin semakin sahdu malam hari ini. Dan tetap di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara Indonesia dalam mengenal aksara Jawa. Passwordnya tetap Mas Demo, Wong Jawa ojo nganti lali Jawa nih. Saya biasanya Mas Demo biasanya parian atau biasanya nembang biasanya. Enggak wis. Oh? Enggak. Kenapa? Lagi asik bedah aksara Jawa. Oh iya, saya kira tapi karena memang banyak pembelajaran yang saya dapat. Banyak pembelajaran dengan alasan ngeles. Karena kalau nembang suaranya Mas Demo jangankan nanti nembang, batuk fales ya. Tapi tidak apa-apa pemirsa Cahaya Batin, hari ini malam yang semakin larut, nyaman dalam tetap di hari ini di Jogodolok, tepatnya di Prabu Kertanegara di titik 0 depan kantor Gubernur Gerahadi Surabaya. Nah, kita akan membahas tentang aksara yang ke-18 atau aksara ketiga dalam kilas balik dari Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lowo Sotodo Korojonoho. Kilas balik ini adalah pemaknaan dalam di dalam pengertian kita tentang batin, memahami hati, memahami nurani itu sendiri dalam kita mengenal aksara yang ke-18. Karena dari 20, 19, 12 yaitu aksara Ngotobo. Nah, bo artinya apa Mas Demo? Tadi Bayu sempat ngutip sedikit. Iya. Bayu sejati kang andalani. Nah, bayu sejati kang andalani. Kalau di dalam aksara bahasa Indonesianya menyelaraskan diri dengan gerak alam. Menyelaraskan diri dengan alam. Gerak alam. Pemirsa, kalimat ini mudah dibaca, menyelaraskan diri dengan gerak alam. Apakah kita harus selaras dengan angin, ataukah kita mengikuti angin, atau kita yang masuk angin, atau apa? Atau kita menyelaraskan diri dengan gunung, kita menjadi gunung, atau kita ada di gunung, atau menyelaraskan diri dengan laut, kita ada di laut atau melaut atau apa. Nah, itu adalah sebuah teka-teki di dalam pembahasan kita bahwa selaras dengan gerak alam, alam hakikat atau alam pemaknaan dalam diri adalah alam diri kita sendiri. Bagaimana kita selaras dengan gerak alam? Hal itulah yang menjadi pertanyaan kita, pemirsa Cahaya Batin, bahwasanya kita sedang memahami alam hakikat, alam diri kita di dalam manifestasi hidup menjadi manusia menuju honong urip wening suci, adalah kehidupan yang menuju kesucian dan kemuliaan. Mas Demo, saya kepingin menyelaraskan diri dengan gerak alam. Menurut pandangan Mas Demo, seperti apa itu pemaknaannya? Saya akan tulis dulu Mas Demo, kalau Mas Demo sudah hafal, sekarang sudah mulai belajar tentang aksara, sudah mulai nyaman. Aksaranya, monggo Mas Demo. Menyelaraskan diri dengan alam. Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga masih mencari menyelaraskan diri dengan alam ini, lek cara Jawa ini kudu iso ndelek awak. Oh, kudu ndelek awak. Kudu iso ndelek awak. Nang di panggonane awake dhewe kudu iso berbaur karo awakku. Nek suatu lingkungan iku mau. Oh, terus. Terus maneh tidak balik maneh, tetap kuncinya egois, mengurangi egois. Karena kita tetap egois dengan keyakinan, dengan pendirian kita sendiri, sedangkan di situ bukan tempatnya, itu akhirnya bentrok. Akhirnya nggak selaras. Lek menurutku. Nah, dalam kehidupan Mas Demo menceritakan bahwa kudu iso menempatkan diri pada lingkungan sekitar. Apakah lingkungan sekitar yang harus mengikuti kita atau kita yang mengikuti lingkungan? Kalau di dalam bahasa kita inisiasi, kumpul karo tukang becak iso dagel gaya tukang becak.
kumpul karo kiai iso dawuh karo kiai iso dadi ngerti apik lan eleke apa sing didhawuhke. Ojo sampai pas kumpul karo rampok pas malah ceramah koyok engko bisa dadi gelut. Tapi itu persoalan di luar. Mas Demo, saya kan kepingin lebih dalam lagi tentang memahami adakah sesuatu kesadaran Mas Demo di dalam dituntun oleh guru batin dulu pada 2009 sampai 2011, 12 sampai 13. Ada. Nah, itu bagaimana alam di bawah sadar sampean menuntun? Sebenarnya itu sih sebenarnya. Coba sedikit saya ceritakan. Jadi alam mana dulu? Alam pikir, alam badan, alam energi, alam cinta. Apa yang mengajak sampean tetap komit dan konsisten di sini? Nah, kalau dari, ceritakan sejarah ya. Kalau dari alam mungkin dalam penjabarannya. Kalau dari teori saya dulu berawal dari mimpi. Oh, mimpi. Mimpi, terus plan. Oh. Saya rencanakan, saya kepingin gini. Baru yang terakhir eksekusi, melakukan. Jadi kalau dua itu ada, mimpi sudah kepingin, aku pengen tadi dagelan, terus dua, terus aku pengen tadi dagelan kok gini. Tapi nggak jalan, hanya sekedar wacana. Akhirnya masuk ke dalam bawah sadar. Di batin sempat ada pembicaraan apa ya? Kepinginan hati. Orang sing ceramah dengan gaya banyolan iso. Kenapa di dalam batin saya? Kenapa aku gak iso ceramah? Gak iso ndagel. Tapi saya juga bisa menyelipkan pesan-pesan moral. Bukan hanya sekedar banyol diguyu mulai wis. Nanti penonton pun gak ono sangune. Kepingin saya batin dari hatiku iku. Awalnya. Ada kesadaran bagaimana untuk bisa ceramah tapi sekaligus banyol tapi isinya ceramah. Itu di tahun berapa, Mas Demo? Di tahun 2014. 2014. Pemirsa, kita akan coba Mas Demo mengalami sebuah proses selaras dengan alam dibimbing oleh guru batin 2014. Nah, di angka ini Mas Demo waktu itu berumur berapa? 24. Menarik pemirsa, angka terakhir adalah 2014 dan di umur 24. 14 dan 24. Jadi papat sing welas asih jarene. Loro sing ngekei ajaran, loro iku ya Gustine karo. Nah, ini nanti rahasia sendiri, nanti Mas Demo biar juga bisa sama-sama belajar. 4 yang welas asih bisa dulur papat sing welas asih ngajarno Mas Demo tentang Bayu ning Andalangi. Kang Andalani. Jadi menyelaraskan diri dengan gerak alam. Monggo rahayu. Nah, menyelaraskan diri dengan gerak alam sudah ada petunjuk di tahun 2014 pada saat berumur 24. Luar biasa. Mas Demo, apa pengalaman batin 23, 24 atau 24, 25 yang menarik Mas Demo? Ada sebuah peristiwa apa sehingga merasa ini adalah yang bimbing adalah guru batin yang tidak nampak tapi nampak. Ya. Dulu waktu kilas balik di SMA, karena SMP SMA di sekolahnya di pesantren. Keinginan orang tua ya nggak jauh dari niat dimasukkan ke pesantren. Ya. Tapi hasilnya beda karena yang menakdirkan saya harus menjadi dagelan. Di 2014 saya mulai teringat dengan pesan almarhum Bapak. Teringat, gak apa-apa terserah awakmu jalan sing terpilih. Sing penting situ tetap ngilingno sak podo-podo. Itu sing akhirnya menjadi guru batin saya, mengingatkan, oh berarti dengan Bapak cara ini. Tahun berapa itu mengingatkan sampean sebelum meninggal itu?
Di tahun, ya saya lepas pondok, mulai saya meyakini saya harus masuk di dunia kesenian. Itu Bapak Awal. masih sugeng? Masih sugeng. Oh, tahun berapa? 2009. Oh, masih Mulai tetap saya di... mencoba untuk niat pertama ini. Oke, masih di angka 2009, Bapak masih sugeng dan mengatakan bahwa apa tadi? Kudu iso ngelingno sak podo-podo. Sak podo-podo. Oke. Walaupun hanya lewat dagelan. Bapak sudah memberikan sebagai guru dohir. Gitu Tuhan Katon atau Tuhan yang nampak di dalam proses penciptaan manusia mengajarkan 2009 kepada Mas Temo, sing penting iso ngajari ngilingno sak podo-podo. Terus Mas Temo. Terus di situ gak langsung terrealisasi di 2009. Dengan proses panjang sampai kembali lagi sampai ketemu Cak Lupus. Dan dari diangkatnya Cak Lupus di 2014 saya sebagai lawak atau dagelan, khusus di wilayah Surabaya. Akhirnya teringat beberapa bulan berikutnya teringat pesannya Bapak. Itu juga masih sugeng. Iya. Itu pun belum saya lakukan. Tapi saya tetap teringat kalimat Bapak almarhum, tetap teringat. Baru bisa menemukan gaya saya sendiri dan gaya cara saya menyampaikannya di 2017. 2017 saya lewat Ludruk Mojokerto baru bisa mencoba itu. Iya. Jadi perjalanannya 2009 ke 2014 masih belum bisa, akhirnya bisa terrealisasi di 2017. Iya. Sampai sekarang saya mencoba tetap ngiling sak podo-podo walaupun mau bergejekan. Iya. Karena saya punya filosofi, ada beberapa filosofi yang saya pegang. Ojo delok sapa sing ngomong. Ojo delok sapa sing ngomong. Tapi deloken apa sing diomong. Itu Bapak, dawuhnya Bapak. Dawuhnya Bapak. Karena kadang kene ndelok kesinge wong, mana wong gendeng. Wong gendeng kok ngelingno awake dhewe, wong kene gak iso ngelingno awake dhewe. Belum tentu yang dikatakan itu bisa menjadi pitur gawe awake dhewe. Iya. Itu dari pesene Bapak, ojo ndelok wong sapa, apa ojo ndelok sapa sing ngomong. Bah wong gendeng bae iku ndekne sore umurmu. Bahiku bayi balita tahu wong sing lebih tua atau wis ngladur atau dikatakan ODGJ. Terkadang ada kalimat yang bisa jadi pitutur. Iya. Jadi pitutur itu langsung jadi guru-guru kayak awakku dhewe tak sampai saiki. Pemirsa Cahaya Batin, Mas Demo melihat bahwa di dalam bahasa kita Tuhan Sang Maha Kuasa menyampaikan tidak selalu dalam wujud yang menjadi harapan dan kemauan kita. Tapi Mas Demo punya filsafat, ojo nontok sopo sing nyampeke, sing ngomong, tapi ngerti yo opo isi sing disampeke, sing diomong. Bahwa Tuhan akan mampu memberikan ilham dan petunjuk dalam keseharian kita, bisa lewat anak-anak, bisa orang tua, orang yang dianggap tidak sempurna, bahkan alam pun dalam konteks yang luas, yang dohir, yang nyata, bisa dengan angin, bisa dengan kayu, bisa dengan hewan, bisa dengan bencana, mungkin saja seperti itu. Dan itulah sebenarnya makna secara syariat dalam hidup, bahwa kita tidak boleh lepas dari selaras dengan gerak alam. Alam secara syariat dohir itu muncul di dalam pengertian apa yang dijelaskan oleh Sang Maha Kuasa, Tuhan dan Allah, yang jelas-jelas memberikan pengertian kepada kita. Dan kita sudah mengerti, memahami itu, maka mari kita tarik ke dalam, mungkin di dalam tubuh kita sebagai respon dari mata melihat dalam sebuah kenyataan, mendengar melalui dengan telinga, mampu untuk juga merasakan dalam alat pendengaran, bisa juga dengan alat penciuman, dan juga dengan alat kecap dari mulut kita sendiri. Nah, selaras dengan 4 saja, katanya Mas Temo, di tahun 2014, di umur 24, makna 4
perlu untuk dipahami oleh orang Jawa, dulur papat limo pancer, 4 yang menunjukkan, 1 yang memberikan arahan. Semoga dalam pembicaraan ini kedalaman semakin kita temui, menyelaraskan dengan gerak alam, tidak hanya secara makna dohir, syariat, kenyataan, adat, tapi sebenarnya memahami intisari kedalaman yang ada di dalam diri kita. Cukup kita memahami aksara Jawa dan angka-angka di dalam huruf Jawa adalah belajar kepada leluhur kembali yang telah menuliskan sebuah ajaran kitab-kitab pembelajaran aksara Jawa yang dulu telah disampaikan oleh beliau Aji Soko, ditegaskan kembali oleh Joyoboyo, dikuatkan lagi oleh Sabdo Palon, diajarkan kembali oleh Mbah Semar dan Syekh Subakir, dan banyak hal para wali juga tetap menetapkan ajaran-ajaran itu untuk tidak lupa. Semoga Mas Demo cahaya batin selalu memberikan pembelajaran spiritual di dalam diri kita, lewati pemaknaan filsafat dalam aksara Jawa, dan kita selalu mengingat-ingat apa yang menjadi makna dalam hidup kita, agar kita tidak sampai wong Jawa nganti lali karo Jawane. Begitulah pemirsa Cahaya Batin diskusi kali ini, semoga kita akan selalu bertemu di dalam diskusi Cahaya Batin. Terima kasih Mas Demo. Sama-sama. Matur nuwun. Rahayu. 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 Rahayu.